Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rido Fazarian. Saya Muhammad Arif. Kami akan membahas tentang bagaimana hasil dari analisis kita Iya. tentang kunjungan ke Kantor Kelurahan Sungai Beliung. Ya, benar sekali, guys. Teman saya ini, langsung aja dong kita masukin inti. Baik, jadi kita di sini teman-teman sebelumnya akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil temuan kita di lapangan, yang dimana kita melakukan observasi lapangan di kantor Kelurahan Sungai Beliung, Arif. Nah, kemarin sudah kita lakukan observasi dan mewawancari langsung bersama Sekretaris Kelurahan Sungai Beliung dan kita mendapatkan banyak sekali informasi. Nah, di sini kita akan memfokuskan pembahasan kita yaitu tentang implementasi atau penerapan dari prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Karena sebelah dia. Nah, betul. Ya. Jadi kita akan bercerita lah kan, istilahnya Kita memaparkan kepada teman-teman sejauh mana sih tingkat pelayanan yang ada di Kelurahan Sungai Beliung tersebut. Kita mulai dari prinsip yang utama, partisipasi. Iya. Kan kita kemarin tuh datang kan gitu. Iya. Lihat yang pasti kan hasil dari kita wawancara tuh. Yang pasti kan target utamanya kan masyarakat kan. Betul sekali. Kita ulik, kita cari tahu, dan setelah disampaikan oleh Pak Sekretaris, Iya. ternyata tingkat partisipasi cukup baik. Cukup baik, benar. Baik, karena kan kita tahu kalau Beliung ini kan number one ya, jumlah orang Iya. yang banyak kan dari kelurahan lain, terbukti. Jadi makin banyak orang ada di dalamnya, partisipasi pun Harusnya lebih tinggi, harusnya lebih tinggi lagi. betul. Terus kita kan lihat gak upaya lurah itu untuk Iya. untuk apa ya, untuk supaya masyarakat tuh terjaring lah Iya. dalam partisipasi yang dilakukan diwadahi oleh lurah itu kan. Nah, kemarin juga saya mendengar dari cerita sekretaris kelurahan tersebut yang bernama Pak Nurdin. Nah, beliau menceritakan bahwa partisipasi warga atau masyarakat yang ada di Kelurahan Sungai Beliung ini cukup efektif, bisa dibilang. Walaupun ya tidak bisa kita manipulatif, tingkat partisipasi warganya itu harus ditingkatkan ke depannya sebenarnya. Pak Nurdin selaku sekretaris Kelurahan Sungai Beliung, beliau bercerita bahwa salah satu media untuk menyampaikan informasi agar masyarakat di kelurahan tersebut tuh ikut serta tuh melalui WhatsApp group. Betul, WhatsApp group. Karena kan memanfaatkan teknologi kan. Iya, karena sekarang tuh kan kita udah digitalisasi lah. Jadi Pak Nurdin bercerita bahwa pihak kelurahan ada membentuk sebuah grup yang dimana dalam grup itu ada RT RW-nya. Nah, jadi dari grup tersebut tuh pihak kelurahan selalu membagikan informasi. Misalnya nih, Pak Nurdin kemarin bilang salah satunya jika ada kegiatan gotong royong. Nah, pihak kelurahan mengajaklah menginformasikan lewat grup WhatsApp tersebut. Setelah itu RT RW setempat yang ada di kelurahan tersebut tuh membagikan informasinya ke warganya masing-masing. Nah, jadi bisa dibilang di sini nih selain sudah melek teknologi, terus lebih efisien juga, efektif juga penyampaiannya. Nah, di sini tuh yang saya tahu partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong tuh ada, cuman belum sebagian besar. Nah, ya menurut Bang Arif nih, apa sih tanggapan dari partisipasi warga di kelurahan itu tuh? Kita kan kemarin Jumat tuh ya datang ke lurah, terus kita wawancara warga kan. Iya. Ada beberapa masyarakat lah itu. Terus dari yang kita dapat tuh ternyata memang tingkat partisipasi itu tidak se fleksibel itu ternyata. Memang ada gap lah di masyarakat kota ini kan, tentang bagaimana cara mereka berpartisipasi, tentang bagaimana cara mereka menyikapi kegiatan yang didatangkan oleh kelurahan. Ternyata memang untuk mencapai tingkat yang bisa dibilang baik itu memang harus dibutuhkan effort lebih oleh lurah, karena memang ya seperti yang kita dapat informasi dari masyarakat,
bahwa masyarakat kota ini cenderung individual kan. Oh iya. Ya, memang secara umum lah ya di Biliung ini kan sudah bisa dibilang masyarakat kota gitu kan ya. Mereka lebih banyak ke kesibukan masing-masing ketimbang kesibukan yang sifatnya kolektif bersama-sama. Oh iya benar. Nah, itu kalau dari prinsip partisipasinya. Jika kita bergeser lagi nih atau masuk ke prinsip yang lain dari segi penegakan hukum ini. Nah, dalam pelaksanaan program kelurahan tuh bisa diceritakan untuk pengarif aturan atau kebijakan yang dilakukan biasanya itu disosialisasikan dari pihak kelurahan ke warga itu seperti apa sih? Biasa untuk penegakan hukumnya. Iya, penegakan hukum. Biasa kan kalau untuk penegakan hukum ini kan lurah tuh bukan kadang tapi memang dia melibatkan banyak pihak kan. Karena memang pada dasarnya untuk kelurahan terus naik tingkat ke camat tuh biasanya melibatkan Babinsa, Babin Kaptipnas. Oh iya betul. Biasanya terkoneksi ke polsek biasanya. Karena kan kita tahu tingkat kriminalitas Beliung ini kan salah satu yang top kan. Benar. Permasalahannya banyak, terus tingkat kriminalnya tinggi, anak-anak lah ya, anak remaja yang kita dapat lah kemarin kan. Kemarin juga Pak Nurdin itu ada cerita kalau penegakan hukum di kelurahan tersebut tuh sebenarnya sudah selalu dijalankan. Cuman oleh karena tadi yang pengarif bilang tadi tingkat keberagaman yang ada di masyarakat Sungai Beliung tuh sangat beragam. Jadi tingkat kenakalannya Pak Nurdin itu selalu bilang ini masyarakat yang ada di kelurahan ini sangat khas, sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di kelurahan lainnya. Sekitarnya lah ya, kayak Salima, kayak Sungai Jawiluan, dekat-dekat situ tuh ternyata memang punya ciri khas ya. Punya ciri khas. Dan terus berulang. Terus berulang. Hal ini nih karena adanya atau marak, bisa dibilang marak juga ya, kenakalan remaja atau kriminalitas yang ada di masyarakat kelurahan itu tuh cukup tinggi, bisa dibilang tinggi. Karena itulah perpaduan dari banyaknya keragaman akhirnya memunculkan beraneka ragam juga bentuk cara mereka mengekspresikan. Betul. Terutama anak muda lah tuh. Nah makanya dalam upaya hal ini Pak Nurdin menginformasikan bahwasannya setiap kelurahan itu tuh bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak tentara rupanya. Betul. Dalam ibaratnya untuk mengamankan lah jika ada warga yang terjadi konflik sosial atau pergeseran antar warga atau seperti tadi itu kenakalan remaja, misalnya penggunaan obat-obatan terlarang, terus tawuran. Nah, jadi pihak kelurahan itu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk ibaratnya itu gimana ya, menjaga keamanan lah di lingkungan di situ. Terus kita dari Pak Nurdin kan juga bilang kemarin tuh kita mencegah lah, maksudnya menanggulangi supaya serta melakukan mitigasi lah para pelaku ini kan. Kan Pak Nurdin juga bilang kemarin supaya kasus itu bisa diselesaikan dengan baik itu kan kadang kita tahap pertama itu kan memang harus lewat polisi ya kan. Babin Kaptipnas itu dari polsek, anak-anak dikumpulkan, terus telepon kan keluarga, orang tuanya dikasih arahan kepada anak-anaknya supaya setidaknya kasusnya tidak terulang lagi. Jadi dilakukan pembinaan. Jadi jika ada kelompok-kelompok yang melakukan konflik sosial tersebut tuh langkah pertamanya tuh dari pihak kelurahan tuh melakukan pembinaan dulu. Dikumpulkan, diwadahi. Iya betul, diwadahi agar hal tersebut tuh tidak terulang lagi. Kapanpun agar hal itu tuh sebagai efek jerak. Nah, tapi Pak Nurdin juga bilang kemarin masalah tersebut tuh terus berulang, bukan dengan kelompok yang sama. Ya betul. Nah, jadi kelompok yang sudah melakukan kenakalan tersebut, tindak kriminal tersebut, setelah dilakukan pembinaan, mereka sudah
sudah clear, sudah hilang, udah cukup jerak lah. Nah, akan tetapi ada kelompok-kelompok lain nih yang muncul lagi. Jadi menurut Pak Nurdin kemarin tuh, mereka tuh sebenarnya sudah cukup sadar bagi yang sudah melanggar dan dilakukan pembinaan. Cuman itu tadi balik lagi ke tingkat kenakalan, kriminalitas yang ada di warga di Beliung itu tinggi. Mungkin minusnya di Beliung ini satu, mereka mungkin akan terus-terusan melakukan mitigasi mewadai, tapi mungkin untuk melakukan pencegahan dari awal itu mungkin belum sampai di situ. Mungkin menurut saya sih itu harus lebih melibatkan banyak pihak. Mungkin melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial. Iya, betul. Kalau saran kita lah ya. Iya, benar. Karena kan memang setelahnya kita analisis dan kita pelajari, ternyata Sungai Beliung ini lebih ke yaitu terus-terusan ada masalah diwadai, ada masalah. Tapi dia belum sampai ke tahap untuk yang lebih serius. Ya, lebih serius untuk menghentikan itulah kenakalan yang ada di Sungai Beliung ini kan. Karena memang ya itulah, karena ramai juga orangnya, terus Sungai Beliung ini termasuk ini lurah yang terbuka. Kan asal mula nama Beliung itu kan karena dulu Beliung itu terbuka. Tanah terbuka gitu loh. Dari sekian banyak tempat di Pontianak, tempat yang paling berpotensi terjadi angin puting beliung itu Beliung. Iya. Pantas kemarin Pak Nurdin ada nyinggung soal angin puting beliung. Nah, karena memang itu, karena kan dulu antara jalan Tebu sama jalan Karet itu kosong yaitu sawah dulu tuh, tanah kosong gitu kan. Namanya Parit Tengah namanya itu. Sekarang tuh udah penuh rumah dah. Udah penuh perumahan. Dulu tuh kosong. Itulah tempat orang nakal kena angin puting beliung situ lah. Dulu gitu sejarahnya. Namanya Sungai Beliung jadinya. Nah, ini nih untuk hal ini nih, jujur saya baru tahu nih, jujur baru tahu karena saya kan bukan asli orang sini kan. Jadi gitu asal muasal sejarahnya lah. Sejarahnya. Kalau kita ngomongin transparansi nih, pihak kelurahan tuh sering menyampaikan informasi terkait misalnya bantuan sosial. Nah, terus kegiatan gotong royong yang tadi tuh, terus kegiatan kemasyarakatan yang lain. Nah, pihak kelurahan tuh ternyata sudah cukup membuka diri. Sejauh ini cukup membuka diri. Hal ini terlihat atau tampak dari informasi yang ada selalu disebarkan ke grup koordinasi WhatsApp tadi. Jadi pihak kelurahan melakukan koordinasi dengan ketua RT RW-nya, yang kemudian RT RW-nya itu meneruskan ke warga-warganya. Ini nih salah satu contoh yang paling sering atau yang paling mudah ditemukan kata Pak Nurdin itu gini. Jika ada bantuan sosial dari pusat. Nah, kemarin kan kita ada lihat tuh Pak Nurdin ada Kementerian Sosial. Nah, dari Kementerian Sosial. Di sini nih pihak kelurahan bukan sebagai pendata, tetapi sebagai penyalur. Jadi pihak kementerian tersebut tuh atau dari pusat tuh mereka sudah ada datanya. Warga mana, kelurahan mana. Misalnya ada kelurahan Sungai Beliung, warganya 50 orang. Nah, kemudian dari pusat turun ke bawah lagi ke kota, kecamatan. finishnya di lurah. Nah, titik finishnya tuh titik finishnya tuh di kelurahan. Jadi melalui grup WhatsApp tadi itu pihak kelurahan atau aparatur kelurahan menyampaikan ke RT RW. Jadi hal ini nih salah satu bukti keterbukaan atau transparansinya aparatur atau pihak-pihak di Kelurahan Sungai Beliung. Betul, itulah mungkin cara mereka menyampaikan bentuk transparansinya lah. Tapi kan kita kemarin sempat menyinggung soal pendanaan lah ya. Tapi di situ memang dari pihak lurahnya yang diwakilkan Pak Sekre, Pak Nurdin itu memang tidak terlalu menyinggung soal pendanaan lurah kan, soal transparansi, karena kita memfokuskan ke topik transparan. Transparan. Karena memang jawaban Pak Nurdin cukup garis tengah lah ya, jalan tengah, karena memang semua tertata rapi didata oleh pusat, oleh pemerintah kota, termasuk anggaran ataupun misalnya mereka melakukan
apa namanya acara ataupun ada apa namanya ini kegiatan kegiatan sosialisasi. sosialisasi di lurah kan pasti ada anggaran kan? Iya pasti. Tapi di situ mungkin Pak Nurdin tidak terlalu spesifik menjawab. Jadi kalau menurut saya pribadi dan kita transparan dari sisi pendanaan tidak terlalu terbuka. Oh Karena iya. Ya jawabannya cukup aman sih sebenarnya karena kita dari kota gitu kan. Jadi setelah kita nilai menurut saya itu kurang lah transparansi. Berarti kalau dari transparansi alokasi dananya mungkin belum sedalam itulah ya. Belum dalam. Tapi untuk yang bansos untuk apa itu cukup baik tuh dia. Baik. Mereka pun penyalurannya itu setelah di grup WhatsApp tadi, warga-warga yang ada di datanya tersebut tuh datang ke kantor kelurahan, bawa kakak, KTP untuk diverifikasi benar nggak orang ini yang tercantum untuk mendapat dicocokkan. Iya, karena belajar dari pengalaman. Seringkali terjadi ada orang tak diundang, nah, tak sesuai, tahunya memang ada bansos, tapi rupanya dia tidak dapat gitu. Iya. Kalau kata Pak Nurdin dalam tanda kutip cari lasa. Bahasa Melayu tuh. Jadi kalau menurut Arifli dari hasil kita turun ke lapangan kemarin, kalau kita bergeser lagi nih ke prinsip yang lain, responsivitas. Gimana menurut Bang Arif? Pendapat Bang Arif? Respon kayak ada warga yang keluhan gitu. Oh iya, keluhan. Kita kan sebenarnya termasuk orang yang membutuhkan lah, yang butuh pelayanan lah kan. Betul. Tapi kita lebih mencondongkan jawaban ini ke jawaban warga lah, gitu kan. Yang ada 3 masyarakat tuh yang diwakilkan oleh masyarakat sekitar, oleh siapa namanya? Kak Zelika ya. Kak Zelika, Bang Adam Bintang Maulana, sama Kak Adila. Kita kan mungkin bisa mencocokkan, memverifikasi lah ya jawaban itu. Ternyata respon masyarakat terhadap kelurahan itu ya bisa dibilang baik responnya tentang bagaimana misalnya ada ada keluhan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik di kelurahan. Tapi memang kan ya itu ada mekanismenya, harus berdasarkan apakah harus diverifikasi oleh RT, apakah kita benar nih orang lurah, diverifikasi surat pengantar. Iya. Takutnya dia datang ke kantor lurah tersebut atau kelurahan Sungai Blimbung tersebut, dia tidak tahu bahwa domisilinya bukan di situ. Dia bukan termasuk warga atau masyarakat di kelurahan Sungai Blimbung. Jadi harus diverifikasi lewat RT. Tapi sejauh ini kita mewawancarai warga, respon dari lurah cukup baik sih. Karena memang kan itu kewajiban mereka gitu kan. Kewajiban mereka sebagai aparatur negara. Ternyata memang ya oke lah. Cukup baik lah dalam hal responnya. Oh ini juga kemarin pada saat kita datang ke kantor kelurahan tersebut, kita kan langsung datang ke resepsionis untuk mencari kepala lurah ataupun sekretaris lurahnya. Nah kita tuh nunggu dulu kan, sekitar 10 menitan. Tidak berapa lama dari itu tuh yang bersangkutan yang kita butuhkan Pak Sekretaris itu datang. Dia langsung nyapa kita tuh kan, langsung turun dari motor, terus langsung bercengkrama lah kita dengan Pak Sekretaris tersebut. Rupanya dia sudah tahu maksud dan tujuan kita ke situ hari itu tuh. Alumni visip juga. Dan yang dimana pada saat itu tuh kita tuh langsung disambut dengan ramah. Padahal posisinya tuh Pak Nurdin tuh baru parkir motor tuh. Nah jadi kayak di sini ini kita bisa melihat bahwa respon dari salah satu aparaturnya sudah baik, apalagi ke stafnya kan, ke yang bawah-bawahnya lagi kan. Jadi di situ saya ngerasa sekretaris lurahnya itu cukup menyambut kita dengan ramah, baik, humble. Kita kan langsung disuruh masuk tuh kan ke ruangan beliau, langsung duduk, terus kita kayak basa-basi dulu lah kan, memperkenalkan diri kita. Terus tidak lama dari itu Pak Nurdin langsung ketawa-ketawa karena dia kiranya kita yang tadi pagi, rupanya tuh bukan kan, ada yang baru tapi dengan maksud dan tujuan tuh masih sama. Karena kan kebetulan pagi hari itu tuh
ada juga anak dari program studi kita nih, cuman beda ini aja, beda apa? Beda pokoknya. Beda ya. pokoknya. Nah, Beda maksud dan tujuannya aja itu. terus Pak Nurdin tuh cerita kalau semua keluhan, pengaduan atau kebutuhan masyarakatnya itu sudah ditanggapi dengan baik sejauh ini. Tapi kata Pak Nurdin, Bapak nggak mau bohong bahwasanya tingkat responsivitas baik dari Pak Nurdinnya atau aparatur yang lain itu masih perlu diperbaiki lagi, masih perlu ditingkatkan lagi. Karena gimana ya, tingkat kepadatan warga di situ kan tinggi, sangat tinggi gitu kan. Nah, tapi dengan keterbatasan aparatur, bisa dibilang ya keterbatasan aparatur, terus keterbatasan mungkin belum cukup baik teknologinya atau digitalisasinya. Jadi Pak Nurdin menyampaikan kalau sejauh ini sih sudah cukup baik pelayanannya, cuman perlu ditingkatkan lagi dari supaya segi optimal. supaya lebih optimal. Karena kita tahu kan Beliung ini paling banyak. Terus tidak bisa disamaratakan, makanya jumlah staf di Beliung ini pasti permintaan semakin besar. Orang di situ semakin besar juga permintaan pelayanannya. Betul sih. Kita lihat kemarin tuh. Nah, makanya sampai ditambah semua staf magang kan dari. Oh iya, dari ada anak-anak mahasiswa, magang dari Politeknik Negeri Pontianak. Nah, dalam kegiatan itu tuh atau hal itu tuh yang tentu kan melibatkan banyak pihak tuh kan. Nah, bagaimana kelurahan tuh mengusahakan agar semua pendapat tuh bisa disatukan atau dimusyawarahkan sampai mufakat. Gimana tuh? Kalau masalah dia apa namanya menyatukan suara kan biasa kan kalau dari yang kita dapat kemarin hasil analisis kita itu hasil wawancara, ternyata mereka nama metode itu diwadahi lagi, entah dikumpulkan RT RW-nya. Kadang kan kalau misalnya mengumpulkan semua kan kadang sulit kan sebanyak itu, tapi kan memang diwakilkan antar warganya supaya mereka apa namanya supaya mereka bisa menjalin kerukunan di antara warga, gitu kan. Jadi kelurahan fasilitasi mewadahi diwakili oleh Bapak Lurah supaya apa? Supaya kegiatannya itu mencapai tujuan yang disepakati di awal. Nah, di sini juga dari hal ini nih Pak Nurdin tuh ada nyebutkan atau bilang lah kalau adanya musyawarah tuh sebenarnya tidak dilakukan secara rutin, bukan dalam rentang waktu seminggu sekali atau sebulan sekali. Tidak itulah ya, tidak harus kayak di desa yang setiap iya, saat memang harus ada musyawarah desanya. Gitu. Nah, kalau di kelurahan ini Pak Nurdin tuh menginformasikan kalau ada kegiatan musyawarah atau pertemuan atau hal sebagainya tuh selain untuk mempererat silaturahmi antar warga dan pihak kelurahan, hal ini nih bertujuan agar warga selalu rukun. Warga selalu rukun, meskipun kita tidak bisa memungkiri setiap orang tuh berbeda kan. Pasti itu berbeda. Semakin besar jumlah orang yang ada di situ, semakin besar juga perbedaan. Nah, kalau kita bahas tentang keadilan, dari pemberian layanan atau penanganan dari keluhan atau pelaporan dari masyarakat, yang kita dapatkan dari informasi kemarin itu bahwasanya kelurahan Turip tidak pandang bulu atau gimana ya? Pukul rata. Tidak ada mandang dia kaya harus lebih duluan, dia yang maaf omong kurang kaya atau kelompok menengah dikesampingkan. Kemarin tuh kita dapat informasi bahwa semua warga di sini sama, asal mengikuti mekanisme yang berlaku aja. Bahkan yang hebatnya kemarin tuh ternyata di Beliung tuh ada pelayanan jemput bola Oh iya, betul. Apa namanya? Kelompok disabilitas sebenarnya memang ada, tapi setelah kita tanyakan mereka lebih memilih untuk diwakilkan. Kalau ini datang dengan mekanisme yang sama, padahal
kelurahan memfasilitasi jemput bola. Iya. Asal ada koordinasi yang baik Iya, betul. ada antara pihak yang meminta dengan pihak yang bersangkutan pasti tuh bisa jemput bola ternyata oleh Pak Nur itu. Tapi setelah di hasil survei lapangan mereka lebih memilih diwakilkan buat datang. Untuk masalah keadilan cukup adil ya, mereka di sana Cukup adil. tidak pandang bulu, Tidak pandang bulu. mau dia orang kaya, orang kurang mampu, sama semuanya asal mengikuti mekanisme yang berlaku. Mekanismenya sama semuanya, pukul rata dari yang kelompok rentan tersebut tuh macam kaum disabilitas, terus lansia atau ibu hamil tuh semuanya sama. Tidak ada yang ibaratnya ibu ini nanti saja, tidak ada gitu, tidak ada istilah gitu. Semuanya siapa yang lebih duluan datang, dia akan dilayani lebih dulu juga. Karena kita mengutip juga dari Pak Lurahnya Pak Bastiarudin, kan ada kutipan itu dia menyampaikan itu jadikan terpampang lah. Iya. Bahwa mereka memang fokusnya ke pelayanan. Iya, benar. Mereka siap dilaporkan dan siap menerima sanksi apabila tidak sesuai. Iya, ada maklumat Ada pelayanan. maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan. Jelas ya arahnya. Jadi kita kemarin juga ada lihat tuh bahwa selain gimana ya, kalau dari segi fasilitator untuk kaum rentan tuh juga sudah ada rupanya. Jadi kalau bagi kelompok yang rentan yang mereka masih memilih memaksakan untuk datang langsung, di situ ada kursi roda, penyediaan kursi roda. Jalannya juga naik tuh kan itu ya. Nah, ada Jalan perosotan yang khusus untuk yang kaum rentan atau disabilitas. Jalur khususnya tuh udah disediakan, terus kursi rodanya ada, terus kalau nggak salah kita ada lihat ruangan ibu menyusui juga ada. Ya, yang sebelah kiri itu. Nah, benar. Itu tuh ibaratnya sebagai kepuasan bagi kelompok-kelompok tertentu atau kelompok tersebut yang memang membutuhkan fasilitas itu. Karena kan memang namanya juga pelayanan kan. Iya. Pasti target utamanya kepuasan. Benar. Sah-sah saja dan itu memang perlu ditingkatkan malah. Kalau memang bisa disediakan lagi yang fasilitas lain. Tapi cukup baik sih saja. Cukup baik, cukup efektif, efektivitas, efisien, sesuai target, tepat sasaran, ibaratnya SOP-nya tuh berjalan, mereka tuh walaupun mereka menjalankan sesuai SOP, menekankan SOP, tapi mereka tuh ibaratnya tidak ada yang pekerjaannya tuh dilambat-lambatin, tidak ada. Mereka tetap tadi tuh yang maklumat pelayanan tuh, mereka tuh selalu mengedepankan atau mengoptimalkan pelayanan yang efektif, efisien. Jadi masyarakat tersebut tuh mendapatkan pelayanan tuh selain ramah, humble, dibimbing langsung, dibantu dari awal hingga akhir sampai mendapatkan tujuan yang mereka yang ingin dapatkan tuh tercapai. Di sini ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiennya cukup optimal. Karena selain itu tuh hal ini dibuktikan adanya inovasi atau cara yang diterapkan dari kelurahan agar pelayanan itu lebih efektif. Selain ada jemput bola tadi, Pak Nurdin ada melihatkan kita atau menunjukkan ke kita ada aplikasi atau website dari kelurahan Sungai Bilung tersebut yang dimana sudah bisa melakukan administrasi secara online. Jadi kita bisa datang, bisa dari rumah saja mengisi administrasi tentang kita tuh apa yang kita butuhkan. Nanti pada saat di kantor kita tinggal tunjuk ini bahwa kita sudah melakukan registrasi online tadi. Itu juga dengan survei kepuasan. Ada survei kepuasan. Itu kan lebih menginduk ya ke benar. satu link ke pemerintah kota kan. Pemerintah kota langsung terhubung. Jadi bisa dipantau. Jadi orang Beliung dan orang mungkin di dekat sini di Bangka Belitung Darat atau Bangka Belitung Laut itu sama mereka tuh di satu tempat yang sama dikumpulkan di pemerintah kota sama biasanya. Jadi itu pihak pemerintah kota tuh selalu bisa mengakses dan memantau. Jadi bisa dilihat apakah lurah di sini cukup baik, optimal, apakah pelayanannya bisa menjangkau seluruh seluruh target
masyarakat atau dijangkau lah ya. Terus kita ke ini, ke akuntabilitas, ke Tanggung jawab. tanggung jawab. Menurut Ridho kan, bagaimana tanggung jawab kelurahan terhadap berjalannya aktivitas di kelurahan? Itu pertama, itu kan ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan Sungai Beliung. Itu tuh tanggung jawabnya gimana? Masalah penganggaran, masalah apa, dapat informasi dari lurah ke masyarakat, terus gimana yang paling penting tuh meningkatkan, akhirnya karena tanggung jawabnya baik bisa meningkatkan rasa tanggung jawab gitu. Rasa percaya masyarakat terhadap kelurahan. Menurut itu dapat Kemarin tuh dari yang saya dapatkan informasi tuh dari Sekretaris Lurah Sungai Beliung tuh pertanggungjawaban atau tanggung jawab dari pihak aparatur kelurahan tersebut tuh seperti dalam hal, kalau ada masih ingat, ada dana yang dialokasikan dari pusat ke kelurahan. Dana tersebut tuh bukan berupa apa ya, uang saja, maksudnya ini uang kerjain program, proyek, bukan gitu. Jadi mereka tuh kayak ini uang tapi harus tepat sasaran, proyeknya ini loh. Mereka merencanakan, karena kan yang kita tahu nih, kelurahan ini kan sebagai pemerintah di tingkat lokal yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, kan Pak Nurdin kemarin ada yang nyinggung mirip tentang kayak tentang ini, dia ada nyinggung tentang program-program atau bangunan yang dibangun langsung tuh. Jadi itu tuh sebagai tanggung jawab pemerintah kelurahan, maksudnya pihak kelurahan, agar alokasi dananya itu ada istilahnya itu bukti nyata gitu. Jadi tanggung jawab itu salah satu, kalau dari segi dananya itu dialihkan, ada bukti nyatanya, ada hasil nyatanya. Jadi masyarakat itu bisa melihat langsung gitu kan, itu bentuk pertanggungjawabannya gitu. Ini nih, pertanggungjawaban ini juga salah satu langkah awal dari pihak kelurahan untuk menentukan arah kebijakan, arah strategi dari pihak kelurahan ke depan itu kayak gimana kan. Karena yang kita tahu, selain ada banner tentang visi misi dari kelurahan tersebut, terus ada visi misi yang sejalan juga dengan perintah Bapak Wali Kota. Betul. Nah, menyesuaikan. Jadi divisi dan misi ini nih, pihak kelurahan sama pemerintah kota nih berjalan selaras, beriringan. Mau dia lurah sama tuh sama tuh. Jadi makin ke depan tuh pihak kelurahan sama Pemkot tuh selalu mengedepankan atau menekankan pada tingkat kepuasan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kemarin juga ada Pak Nurdin menginformasikan kalau rencana atau harapannya ke depan tuh selain anggarannya itu bisa stabil, karena yang kita tahu kan setelah kita efisiensi ini anggaran cukup tidak stabil tuh kan. Goyah lah ya. Pangkas dengan program-program yang unggulan yang udah direncanakan cuman tertunda dulu lah. Nah, jadi harapan dan atau keinginan dari Pak Nurdin itu kedepannya selain anggarannya semoga bisa stabil, hal ini nih sebagai faktor penentu juga sebenarnya dalam menciptakan pembangunan di kelurahan tersebut tuh agar lebih maju, lebih optimal, lebih bagus lagi, baik dari pelayanannya atau dari partisipasinya, responsifnya dan lain sebagainya. Kita sampai di titik visi strategis kan, Iya. tentang bagaimana cara bukan program kan apa sih visi dan harapan, bukan harapan sih, lebih ke apa sih tujuan di satu periode ke depan gitu kan, dari pimpinan Pak Bastianudin. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk podcast kita ini, diskusi kita tentang mengkaji tentang hasil observasi kita kan kemarin tentang bagaimana pelayanan di Sungai Beliung. Benar.
mungkin kita cukupkan dulu untuk apa namanya kita jabarkan ini. Karena sudah cukup Detail, cukup detail sampai ke detail. sub-sub terkecil pun sudah didapatkan sudah dari. kita jabarkan kan. Mungkin sekian, Mungkin sekian, sampai jumpa di lain waktu. lain waktu di pembahasan yang lain. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.